Assassin's Creed Black Flag Resynced ini adalah Assassin's Creed yang pertama kali di remake. Tapi gue malah justru penasarannya sama Assassin's Creed Black Flag yang OG. Terus gue jadi mainin kan, kayak gue nyobain beberapa misi awal. Dan untuk game yang berumur 13 tahun lalu, menurut gue fun banget sih. Nah, di hari yang sama juga, gue langsung nyobain Assassin's Creed Black Flag yang Resynced. Atau bisa dibilang remake lah. Dan game ini gue dikasih sama Ubisoft. Thanks to Ubisoft for this gift. Gue dikasihnya juga yang deluxe version lagi. Walaupun gue game dikasih tapi nggak ada brief apa-apaan ya, tetap sesuka gue ngomongnya. Gue mintanya yang versi PS5 karena PC gue udah mulai kentang. Jadi ya like, subrek, dan komen buat mensupport gue bisa upgrade PC. Nah, ngomongin Black Flag, gue ngerasanya Assassin's Creed yang ini tuh ceritanya tuh paling gak keren gitu. Kayak gak assassin banget. Cuman orang yang pengen jadi kaya raya aja, bukan yang pengen revenge lah, atau pengen berkuasa, atau pengen jadi hero lah. Tapi justru itu gue suka banget, lebih relate. Ya tapi kalau menurut gue ini sih kegagalan pemerintahnya. Nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan yang layak di game ini. Di game. Ya karena masih fresh banget nih abis mainin yang Black Flag yang dulu, gue jadi lumayan bisa compare lah between dua game. Ini setidaknya untuk section awalnya ya. Banyak yang bilang Assassin's Creed Black Flag ini Assassin's Creed yang paling bagus. Dan tentu saja setelah gue mainin keduanya, yang Resynced ini improvement banget di segala aspek. Yang gue langsung notice tentu aja grafiknya ya. Enak banget dilihat, kayak berasa next gen. Terutama di pohon-pohonnya yang gue lihat tuh. Kalau di yang OG itu pohon itu kayak banyak yang cuman pakai kayak gambar tempelan JPG gitu doang gitu. Sedangkan di sini udah bagus. Terus detail-detail airnya yang OG tuh menurut gue airnya tuh udah bagus. Nah di sini tuh jauh lebih bagus lagi, dari bentuknya maupun dari warna airnya itu jauh lebih bagus. Pokoknya kalau visual overall jauh banget improvementnya. Walaupun gue nggak pakai PC high end atau nggak pakai PS5 Pro, gue pakai PS5 yang biasa dan di mode performance. Jadi untuk settingan average atau untuk di PS5 biasa, menurut gue visually sangat-sangat bagus. Default button layoutnya juga udah modern lah, pencetannya lebih intuitif I guess. Terus UI-nya juga lebih jelas, visibility-nya, movement dan combat-nya berasa lebih fluid ya, lebih responsif, dan parkournya juga nggak dongo. Soalnya kalau yang OG kadang gue suka pengen nge-grab satu ledge gitu tapi malah nggak ke situ, malah jatuh gitu. Tapi kalau di sini enggak. Nah, terus gameplaynya yang berubah signifikan tuh berenangnya. Kalau yang di OG tuh pas kita berenang nggak bisa nyelam. Tapi yang di Assassin's Creed Black Flag Resynced, right away nih, langsung nih ketika lu berenang lu langsung bisa nyelam. Dan pemandangan di dalam lautnya tuh bagus banget. Tapi gue gak tahu juga sih di Assassin's Creed yang OG tuh beneran bisa nyelam atau enggak. Atau mungkin belum kali ya. Atau mungkin ada areanya yang bisa nyelam. Coba komen dah, kasih tahu gue, karena gue mainnya belum jauh. Oh ya, terus nyetir kapalnya juga jauh lebih enak di sini. Nah terus yang gue suka di awal tuh kita bisa adjust difficulty-nya kepisah. Gue suka berantem kan, jadi combatnya hard. Cuman gue benci banget stealth. Jadi stealthnya gue bikin easy. Pokoknya secara visual dan teknisnya tuh bagus banget ini game. As a video game nih, maksudnya nggak bawa-bawa Assassin's Creed remake ya. Pokoknya sebagai satu video game nih, ini tuh bagus banget. Dan sebagai remake, gua rasa ini remake yang berhasil karena bisa improve segala hal yang ada di original, tapi tidak menghilangkan konteks story-nya. Dan bahkan skripnya juga sama gitu. Ini setidaknya, sekali lagi gue ingetin ini bagian awal ya. Gue belum main sampai jauh, belum sampai tamat. Nah, terus bikin gue jadi makin penasaran. Kenapa ini banyak yang bilang bagus banget? Kenapa ini jadi salah satu Assassin's Creed yang terbaik? Dan gue menanyakan pertanyaan ini di saat yang tepat. Sehingga gue bisa dimanjain sama game yang enak dimainin dan enak dilihat juga. Gak perlu gue mainin game yang jadul. Grafiknya kurang. Stealth-nya kurang. Dan parkournya suka agak dongo. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih yang harusnya bisa gue review lah dari gamenya. Gue tuh biasanya kalau nyobain game atau beli game, beberapa jam awal tuh krusial banget buat gue. Buat gue nentuin, ini mendingan gue refund atau jangan ya? Gue lanjutin main gak ya? Bakalan seru gak ya? Ini worth it gak sih? Gue duit segini buat ngelanjutin nih. Dan untuk game ini jawabannya sih gue penasaran banget dan gue mau banget namatin. Terus kita juga dapat regional pricing ya. Harganya yang reguler tuh 679.000, which is in this economy ya mahal. Cuman kalau comparing dari game-game lain,
Apalagi game-game triple E, ya ini harga yang termasuk murah. Setidaknya untuk di Indonesia. Jadi gue no complain lah. Menurut gue oke harga segitu. Kalau misalnya kalian emang belum mainin Black Flag, nggak usah beli yang lama. Mending langsung main yang Rising aja. Gue bakal namatin sambil stream di channel gue di Nopalwi. Jadi subscribe kalau belum ya. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kurang atau blow on. Silakan tulis di komen, cengin gue aja. Thank you yang udah nonton. Yang udah subrek, yang udah mensupport gue. See you on the next video. Dadah.